Kenapa dunia masih membahas patung yang cuma berdiri selama 54 tahun? Lebih dari 2000 tahun lalu, apa yang bikin konstruksi kuno berkesan ini begitu unik hingga kita masih mendiskusikannya? Aku bicara tentang Colossus di Rhodos. Tentu saja, patung ini dianggap salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno bersama piramida besar Giza atau Taman Gantung Babilonia. Ada banyak misteri yang menyelimuti patung kuno ini, tapi yuk kita lihat sebagian faktanya dulu. Yang kita tahu pasti adalah penduduk lokal Rhodos memulai proyek masif ini begitu pengepungan bangsa Makedonia atas pulau mereka berakhir. Dengan kata lain, ini adalah cara mereka memberi penghormatan kepada para dewa untuk kemenangan mereka. Dengan memakai banyak material yang ditinggalkan bangsa Makedonia, mereka mulai membangun Colossus yang diperkirakan butuh waktu sekitar 12 tahun. Kebanyakan deskripsi kontemporer tentang patung itu setuju bahwa patung ini berdiri setinggi kira-kira 32 meter. Sebagai pembanding, itu sekitar seukuran patung Liberty hari ini, yang tingginya 46 meter. Kelihatannya mungkin nggak terlalu tinggi. Maksudku, patung Liberty sekarang ini ada di peringkat ke-52 sebagai patung tertinggi di dunia. Yang paling tinggi adalah patung persatuan di India yang berdiri dengan bangga setinggi 182 meter. Tapi bagi zaman kuno, itu capaian yang cukup bagus. Tapi apakah hubungan antara Colossus di Rhodos dengan patung Liberty cuma ketinggian yang mirip? Nggak juga. Kita tahu pasti bahwa orang juga menyebut Lady Liberty sebagai Colossus modern, karena kedua patung itu dibangun sebagai simbol pembebasan. Bahkan ada sebuah lempengan yang ditaruh di dalam tumpuan patung New York itu yang berisi bait pertama soneta, yang artinya Colossus baru tidak seperti raksasa kuningan Yunani yang tersohor. Untuk membangun patung Colossus masif ini, mereka jelas butuh banyak perunggu. Beberapa catatan kuno bahkan menyatakan patung ini butuh 12 hingga 13 ton perunggu. Bahkan bagi zaman modern, ini jumlah yang banyak, tapi saat itu mereka menyebut ini operasi yang melibatkan industri perunggu di seluruh dunia. Orang yang ditugaskan untuk mewujudkan patung itu adalah Chares dari Lindos, pemahat lokal Yunani. Seluruh konstruksi dibangun sejak tahun 294 sampai 282 sebelum Masehi. Tapi sayang, Chares nggak pernah bisa melihat hasil akhirnya. Kita nggak tahu pasti kenapa itu terjadi, tapi beberapa catatan mengklaim pembangunan Colossus di Rhodos menyebabkan kebangkrutan total kepadanya karena dia gagal memperkirakan biaya patung masif itu. Tapi aku nggak menyalahkan dia. Belum ada seorang pun yang pernah membangun sesuatu yang sebesar itu sebelumnya. Tapi kita masih belum tahu pasti bagaimana cara membangun patung sebesar ini di masa itu. Mereka nggak punya sedikit pun alat kayak punya kita sekarang, kayak eskavator atau lift. Beberapa catatan kuno mengatakan mereka harus menciptakan metode baru untuk membangunnya. Ini semua dilakukan di lokasi, disatukan keping demi keping. Diduga mereka membagi patung jadi banyak bagian yang berbeda. Dan yang pertama dibangun adalah kakinya. Begitu tiap bagian jadi, gundukan tanah besar ditaruh di sekitarnya agar mereka bisa mengerjakan bagian atasnya. Tapi catatan ini dibuat lebih dari 100 tahun setelah Colossus selesai. Jadi kita nggak tahu pasti tentang akurasi informasi ini. Dalam 12 tahun itu, penduduk lokal Yunani bekerja tanpa henti untuk membangun Colossus di Rhodos. Mereka memulai dari dasar marmer putih yang mereka taruh di kaki patung. Lalu mereka melanjutkan dengan semacam rangka besi, di mana mereka menempelkan lempengan perunggu. Tapi kenapa mereka memilih perunggu? Itu lebih karena alasan praktis, karena perunggu lebih kuat dari besi dan juga tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Apalagi jika dipikir-pikir, patung ini berlokasi sangat dekat dengan laut hingga udara di sekitarnya sangat asin. Karena itu, mereka harus membuatnya dari bahan yang cukup kuat. Dan gimana dengan lokasinya? Nah, itu juga hal yang sudah lama diperdebatkan. Awalnya para peneliti percaya kalau patung ini berdiri dengan satu kaki di tiap sisi pelabuhan Mandraki, salah satu dari banyak kota di Rhodos. Pada dasarnya, patung berdiri mengangkang di pintu masuk pelabuhan itu. Meski kedengarannya mengesankan, kemungkinannya bukan begitu sebenarnya.
Pertama, itu berarti pelabuhan harus ditutup selama pembangunan, yang kayaknya nggak cocok dengan semua catatan lain. Selain itu, setelah patung itu runtuh, kemungkinan akan memblokir seluruh pelabuhan, yang sekali lagi tidak disebutkan di catatan manapun. Penggambaran terbaru menyebutkan bahwa kemungkinan patung ini berdiri entah di sisi timur pelabuhan Mandraki atau mungkin lebih jauh ke daratan. Jadi, apa yang terjadi kepada struktur mengesankan ini? Apakah benar-benar nggak ada lagi yang tersisa sampai hari ini? Dan kenapa patung ini cuma bertahan 54 tahun? Padahal, untuk membangunnya butuh waktu begitu lama. Dan keberadaannya sangat penting bagi penduduk lokal. Begini, meskipun sangat dikagumi dan dihargai oleh bangsa Yunani, sebuah gempa bumi merenggut Kolosus di Rodos dari mereka. Konon, karena pergerakan tanah di bawahnya, patung itu patah di bagian lututnya dan roboh ke tanah. Bagaimanapun, patung ini masih terus dikagumi selama berabad-abad. Warga Rodos menolak membangunnya lagi karena menganggap kejadian ini sebagai pertanda dan tidak berani campur tangan dengan takdir. Sampai pertengahan abad ke-7, mereka telah mengambil seluruh sisa patung itu. Menurut legenda, dibutuhkan 900 ekor unta untuk mengangkut semua perunggu dari lokasi. Dan gimana dengan tampilan patung itu? Ini juga satu aspek yang masih diselimuti misteri. Meskipun ini simbol kebanggaan lokal dalam mempertahankan kemerdekaan, mereka tidak memakai gambar patung ini di koin manapun yang dibuat, meskipun itu sudah jadi kebiasaan. Tapi, sebagian sejarawan berpikir bahwa Kolosus mirip gambar-gambar lain karakter mitologi yang sama, yaitu sosok lelaki dengan sinar matahari muncul dari kepalanya. Posisi kedua tangannya juga masih diperdebatkan. Sebagian bilang kemungkinan dia memegang obor. Kita juga nggak tahu apakah kedua tangannya mengarah ke bawah atau lengan kanannya diangkat, seperti representasi yang sama dalam mitologi Yunani. Patung yang asli memang sudah nggak ada untuk kita kagumi lagi, tapi ada beberapa rencana di luar sana untuk membangunnya lagi. Sekelompok arsitek Eropa bermaksud membangun versi abad ke-21 patung kuno itu. Bangunan ini direncanakan akan berdiri setinggi 152 meter. Patung ini akan berfungsi sebagai pusat budaya dan mercusuar. Untuk memastikan patung itu nggak mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya, para desainer bermaksud memakai banyak teknologi yang tersedia hari ini. Pertama, mereka berencana menutup seluruh eksterior Kolosus modern dengan panel surya. Dengan begitu, bangunan raksasa itu punya cukup pasokan listrik. Mereka juga bermaksud memakai sumber daya modern untuk memastikan gempa bumi dan kekuatan angin nggak akan mempengaruhi struktur masif itu lagi. Untuk itu, mereka berencana akan membangun patung sebagai sebuah struktur berkaki 3 yang terdiri dari kedua kaki patung serta satu tiang penyangga yang dibangun dari selempang yang menutupi lengan patung hingga menyentuh tanah. Mereka juga berencana membangun penopang baja berat di sekitar dasar untuk menyeimbangkan. Mereka bahkan berpikir tentang sistem suspensi yang memungkinkan patung bergoyang-goyang sehingga lebih lentur dan tahan dalam semua kondisi cuaca. Tapi biaya proyek ini cukup tinggi, diperkirakan sekitar 4,2 triliun rupiah. Para pendukung Kolosus modern merasa optimis karena merasa yakin mereka akan bisa mengumpulkan dana yang jumlahnya mengesankan itu melalui penggalangan dana dan investasi pribadi. Patung-patung Moai berdiri tinggi dan gagah selama ratusan tahun. Dulu orang mengerahkan banyak tenaga untuk memahat patung-patung besar ini. Lalu tiba-tiba mereka menghentikan pembuatannya. Kenapa? Yuk kita pecahkan misteri ini. Pulau Paskah yang berlokasi 4.000 km di sebelah timur Tahiti memiliki area seluas 163 km persegi. Sampai saat ini, Pulau Paskah adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Dulu pulau ini tertutup hutan yang penuh berbagai pohon dan paku-pakuan. Tapi saat orang-orang pertama datang ke pulau ini sekitar tahun 400 Masehi, hutan-hutan itu perlahan lenyap. Sejak 1250 Masehi, patung-patung Moai muncul di seluruh pulau. Orang membuatnya dari berbagai batuan, abu vulkanik yang dikempa, batuan basal, trasit, dan skoria merah. Karena ini pulau vulkanik, inilah semua bahan yang harus dipakai pembuat patung. Dan begitu pekerjaan selesai, mereka menutupi karya itu dengan batu apung. Wajah tiap patung berbeda, tapi semua punya ekspresi khas dengan alis tebal dan hidung besar.
lengannya dipahat ke dalam badan. Sebagian kepala patung memakai topi. Di seluruh pulau ada hampir 900 patung. Ukurannya lain-lain. Tinggi rata-rata patung 4 meter dan yang terbesar mencapai ketinggian 10,1 meter dan beratnya sampai 82 ton. Karena wajah tiap patung itu beda, ada teori bahwa patung-patung itu mewakili dan menghormati nenek moyang, para ketua, dan orang-orang penting lain yang tinggal di pulau itu. Tapi, tanpa bukti jelas, hampir mustahil mengetahui tujuan dibuatnya moai. Dulu, patung-patung ini berdiri indah di sepanjang pesisir, mengawasi manusia di pemukiman, dan punggung mereka menghadap dunia roh laut. Ketika bangsa Eropa pertama kali menemukan patung-patung moai di tahun 1700-an, banyak di antaranya yang sudah terguling. Dan pembuatan patung sudah berhenti jauh lebih dulu dari saat itu. Untuk membuat patung-patung ini dikerahkan banyak tenaga. Para pengrajin ahli menghabiskan banyak waktu memahat patung-patung itu pelan-pelan dengan beliung sederhana. Satu tim yang terdiri dari 6 orang akan bekerja keras sepanjang tahun untuk membuat satu patung saja. Mereka sering harus memindahkannya ke tempat khusus di pulau itu, sejauh 18 km. Dengan bantuan penanggalan karbon, para ahli berhasil mengetahui patung-patung itu mulai muncul tahun 1250 Masehi. Kemudian, sekitar tahun 1500 Masehi, proses itu berhenti. Para pembuat patung meninggalkan pahat mereka begitu saja di tempat terakhir dipakai, dan baru seperempat dari seluruh patung ditaruh di tempat yang semestinya. Setengahnya masih di tempat tambang, sedang yang lain ditinggalkan di tanah saat pengangkutan. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka nggak berminat lagi. Ada banyak teori kenapa ini terjadi, dan kebanyakan dikaitkan dengan penggundulan hutan. Mungkin penghuni pulau menggunakan kayu untuk memindahkan patung ke seluruh pulau, atau memakai kereta luncur dan tali, atau bahkan balok untuk menggelindingkan dan kano untuk mengapungkan. Lambat laun, kayu berkurang. Pohon-pohon di pulau itu butuh waktu sangat lama untuk tumbuh. Tikus-tikus memakan sebagian besar biji-bijian. Orang banyak memakai kayu, dan mereka butuh kayu bukan cuma untuk hal-hal praktis, tapi juga untuk bikin patung. Alasan lain penghentian pembuatan patung mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaan lain. Taman-taman batu makin umum dengan populasi yang bertambah. Batu cocok untuk tanah agar tanah tetap hangat sekaligus menyuburkannya. Penduduk pulau menghabiskan banyak waktu dan tenaga membuat taman-taman batu itu. Jadi, gak ada waktu lagi untuk membuat dan mengangkut patung. Teori lain bilang bahwa keyakinan mereka berubah seiring waktu. Diduga, penghuni pulau dulu memandang patung sebagai penghubung dengan nenek moyang mereka. Tapi setelah beberapa saat, ritual menggambarkan unjuk kekuatan dan daya tahan menjadi lebih tersebar luas. Dan dengan ritual ini, penduduk pulau mulai mengukir bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan burung laut. Burung laut menjadi hewan utama di pulau itu. Mereka mulai percaya nenek moyang mengawasi mereka melalui burung-burung, bukan patung. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membangun moai. Bagaimanapun teori-teori ini mungkin benar. Masalahnya pulau kecil ini nggak bisa mendukung populasi yang bertambah. Yang dulunya tanah subur tertutup hutan dengan cepat berubah jadi lanskap gersang. Selama beberapa abad pertama mereka mengandalkan sumber daya hutan. Sekitar 1550 setelah hutan menghilang, pertanian jadi lebih penting. Suku-suku yang dulu bekerja sama membangun monolitik fantastis menjadi bersaing satu sama lain. Saat memperjuangkan tanah dan sumber daya ini, mereka menggulingkan patung-patung moai untuk mengurangi pengaruhnya. Abad-abad sesudahnya, semua patung sudah digulingkan, tapi nggak semuanya dengan sengaja. Banyak di antaranya yang roboh secara alami setelah diabaikan sekian lama. Sebagian bahkan berakhir di laut yang mengitari pulau itu. Dan untuk sementara, patung-patung itu ada di sana. Tapi ada berita bagus terkait patung-patung ini. Mereka didirikan lagi untuk memberikan pengalaman seru bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kalau kamu berlayar ke pulau ini, pertanyaan pertama mungkin bukan bagaimana patung itu dibuat dan dipindahkan. Pertanyaan itu mungkin, bagaimana seseorang berhasil sampai ke sini untuk pertama kalinya? Ini salah satu prestasi yang paling menakjubkan. Orang Polinesia melakukan beberapa hal yang luar biasa. Sejak tahun 1500 sebelum Masehi, para pelaut ini menjelajahi dunia. Mereka memakai penemuan laut tercanggih di masanya.
Mereka mengarungi samudra dengan katamaran dan perahu cadik, berawal dari Asia Tenggara dan menghuni banyak lagi tempat di seluruh Pasifik. Mereka tinggal sampai di Hawaii Utara pada tahun 900 sebelum Masehi dan ke selatan sampai Selandia Baru pada tahun 1200 sebelum Masehi. Dan pelayaran terjauh ke timur pastinya ke Pulau Paskah. Hanya dalam beberapa ratus tahun, para pelaut awal ini telah menghuni area seluas ribuan kilometer persegi. Mereka cuma mengingat-ingat tempat yang pernah dikunjungi dan dengan begini berhasil bernavigasi di samudra. Mereka memakai banyak teknik. Mereka mengamati matahari ketika terbit dan terbenam, bintang-bintang membantu mereka di malam hari. Jika keadaan mendung dan para pelaut itu nggak tahu arah secara visual, mereka memakai metode cerdas lain. Mereka mengamati gerakan arus laut dan pola gelombang serta memperhatikan biopendar di dalam air. Pola ini membantu mereka menemukan lokasi pulau tertentu. Para pelaut ini bahkan tahu bagaimana pulau-pulau dan atol di kejauhan menyebabkan gangguan udara dan laut. Burung-burung juga memberi pertanda kepada mereka. Sebagian burung bermigrasi jauh dari satu pulau ke pulau lain yang memberi pelaut semacam koneksi visual untuk rute mereka. Burung-burung jenis lain punya waktu makan tertentu. Para pelaut tahu kapan dan di mana mereka berburu dan mengarahkan perahu mereka ke tempat burung-burung ini makan. Orang Viking terlalu banyak disanjung dalam hal kemampuan berlayar. Ketika orang Viking memakai kompas matahari, orang Polinesia awal hanya mengandalkan pengetahuan tentang bagaimana alam sendiri bisa memandu mereka. Keahlian mereka begitu maju hingga tahun 1769. Kapten James Cook, penjelajah asal Inggris, bahkan mempekerjakan navigator Polinesia karena pengetahuannya yang luas tentang laut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia bisa menggambar peta berdasarkan ingatan. Peta ini mencakup area seluas 3.200 km. Di wilayah ini ada 130 pulau dan navigator itu tahu nama 74 dari semua pulau itu. Pada awal pelayaran mereka, Kapten Cook sering meremehkan nasihat navigator itu, tapi menjelang akhir pelayaran mereka, dia sangat terkesan. Dia juga mengakui mungkin orang Polinesia merupakan bangsa yang paling tersebar luas di bumi. Hari ini kita akan melakukan perjalanan sejarah. Kita mau mengungkap apakah benar patung di zaman dulu selalu berwarna putih. Kita akan pergi ke museum dan kembali ke masa lalu untuk melihat patung-patung pada masa itu. Pertama, kita akan ke New York. Kita naik tangga terkenal di Met, Metropolitan Museum of Art, lalu masuk ke museum yang megah itu. Kamu lewat lorongnya dan masuk ke ruangan yang berisi salah satu koleksi terbesar patung Yunani dan Romawi kuno di dunia. Saat mengagumi patung-patung itu, ada satu hal yang menonjol. Patung-patungnya putih. Masuk akal sih, karena bahan utamanya adalah marmer putih. Selama berabad-abad, sejarawan, arkeolog, dan peneliti gak begitu peduli sama fakta ini. Apa patung-patung ini aslinya emang putih? Baru beberapa puluh tahun lalu, hal ini menjadi pembahasan. Pada tahun 1980-an, peneliti menggali patung Yunani kuno yang berwarna. Penemuan baru ini bikin mereka bertanya-tanya, apa semua patung zaman dulu dicat? Perhatikan karya seni ini. Patung Yunani abad ketiga sebelum Masehi ini ditemukan dalam keadaan hampir seluruhnya dicat dan masih dalam bentuk aslinya. Kita udah bisa melihat jelas kalau patung ini punya warna asli pink dengan sedikit cat biru dan merah. Masalahnya, patung ini bukan satu-satunya. Patung berwarna ternyata udah jadi standar. Di zaman dulu, patung emang dicat dengan warna terang dan mencolok. Tapi informasi ini hilang dalam sejarah kita. Menurut peneliti, patung berwarna adalah cara membuat patung lebih nyata. Kita hidup dalam warna-warna terang. Jadi, seni juga harus mencerminkan itu kan? Betul. Jadi kita kembali dulu ke masa lalu buat nyari tahu apa yang terjadi. Kenapa galeri museum dipenuhi dengan patung putih? Kamu mungkin pernah dengar Michelangelo, pematung terkenal asal Italia yang mengukir patung David yang populer dan melukis langit-langit Sistine Chapel.
Michelangelo adalah salah satu pelukis simbolis di era Renaissance. Renaissance adalah periode sejarah saat seniman, filsuf, dan ilmuwan Eropa punya minat baru dalam pembentukan Yunani dan Romawi kuno. Seniman seperti Michelangelo mempelajari rangkaian patung Romawi, misalnya Leo Cowan and his Sons. Mereka jatuh cinta dengan sosoknya yang seperti hidup dan marmer putih yang murni. Tapi satu hal yang mereka nggak tahu, dan teknologi pun nggak tahu, yaitu pigmen warna dari patung-patung itu udah pudar. Soalnya, patung-patung itu ditemukan setelah beberapa tahun terkubur atau terpapar udara. Misalnya kayak di Leo Cowan, yang diperkirakan memiliki ular dan jubah berwarna. Saat seniman Renaissance membuat penghormatan untuk seniman di zaman sebelumnya, mereka juga nggak mengecat mahakaryanya. Mereka langsung mengukir marmer dan membiarkannya putih tanpa warna. Mungkin karena mereka ngira itu yang dilakukan pematung di Yunani dan Romawi kuno. Karya-karya Michelangelo dan seniman seangkatannya memengaruhi seluruh generasi pematung setelah itu. Jadi, kreasi seni ini berlanjut sampai ke zaman modern tanpa ada yang mempertanyakan. Namun, bukti warna dalam patung Yunani dan Romawi kuno banyak. Sejumlah peneliti menunjukkan cendekiawan udah tahu setidaknya selama seabad kalau patung di zaman itu enggak semuanya putih. Penelitian lain mengungkap penemuan ini mungkin terjadi lebih awal. Pada awal tahun 1980-an, arkeolog Vincent Brinkman membuat penemuan besar. Pada saat dia menjadi mahasiswa Ludwig Maximilian University di Munich, dia mengembangkan teknologi yang bisa mendeteksi polikrom dalam sampel patung Yunani kuno. Polikrom adalah seni melukis dalam berbagai warna. Dia kaget dengan penemuannya dan bingung kenapa dan kok bisa peneliti dan arkeolog lain nggak membahas ini. Ternyata penemuan pertama bahwa patung zaman dulu nggak semuanya putih terjadi dulu sekali, jauh sebelum Vincent lahir. Penemuan itu terjadi saat penggalian Pompei tahun 1700-an. Kita tahu kota Pompei di Italia Selatan tertutup lava setelah letusan gunung Vesuvius yang tiba-tiba. Kota itu hancur, tapi awan debu yang muncul dari lava mengawetkan banyak struktur kota itu. Para sejarawan dan arkeolog seni beruntung karena Pompei jadi tempat penggalian untuk meneliti Romawi kuno. Peneliti nemu beberapa fresko utuh yang menggambarkan kehidupan sehari-hari bangsa Romawi. Dalam salah satu lukisan ini, seorang seniman terlihat sedang mengecat patung. Fakta ini dicatat oleh sejarawan seni terkenal, Johann Joachim Winckelmann. Dia juga dianggap sebagai bapak sejarah seni. Sekarang kita lihat patung terkenal lain. Kalau mau lihat patung ini, kamu harus terbang ke Roma dan pergi ke Museum Vatikan. Patung ini adalah penggambaran klasik Caesar Augustus. Kalau kamu nggak kenal, dia adalah pendiri Kekaisaran Romawi dan Kaisar Romawi pertama. Dia orang penting. Patung yang kamu lihat bernama Augustus de Prima Porta. Kamu mungkin pernah melihat patung ini di buku sejarah. Masalahnya, patung ini selalu digambarkan dalam bentuk marmer putihnya. Padahal menurut temuan arkeologi tahun 1860-an, patung aslinya jauh lebih berwarna. Menurut para arkeolog, patung Augustus de Prima Porta memiliki tunik merah tua, zirah kuning, dan jubah ungu. Ingat ya, warna-warna itu dibuat secara alami, nggak kayak zaman sekarang. Seniman cuma bisa bikin warna itu dari bahan yang ada di alam. Jadi, ungu misalnya adalah warna yang susah dibikin. Dulu, mereka bikin warna ungu dari lendir spesies siput langka. Artinya, orang yang pakai warna ungu untuk mengecat karya dan pakaiannya adalah orang berkuasa dan kaya. Ini kelihatannya udah ngebuktiin kalau patung pada zaman dulu nggak selalu putih. Tapi seperti yang kita lihat di museum modern, kayaknya komunitas seni nggak tertarik mengeksplor lebih jauh tentang polikrom pada patung zaman dulu.
Tapi kamu ingat arkeolog yang tadi kita bahas, Brinkman? Dia udah ngumpulin data tentang polikrom sejak tahun 1980-an. Dia bahkan mulai bikin replika berwarna dari patung-patung itu. Teknologi yang dia pakai nggak simpel sama sekali. Untuk membuat kembali karya seni kuno ini, Brinkman bikin salinan plester 3 dimensinya. Lalu, dia mengecatnya secara manual dibantu sama istrinya. Buat tahu warna mana yang dipakai di patung itu, Brinkman pakai cahaya UV. Beberapa pigmen akan berkilau saat terkena sinar UV, jadi memunculkan jejak yang tadinya nggak kelihatan. Misalnya, pemanah penuh warna ini. Lihat warna-warna ini. Karya ini adalah rekonstruksi dari pemanah dalam kostum penunggang kuda yang dibuat dari marmer. Untuk menggambarkan pemanah ini secara akurat, orang yang memulihkannya harus nyari tahu banyak tentang sejarah wilayah karya seni itu pertama ditemukan, karena warna-warna itu punya makna budaya. Dibekali itu dan teknologi UV, dia bisa membuat rekonstruksi yang kamu lihat sekarang. Kita nggak pernah kepikiran kalau orang-orang Yunani kuno bikin patung itu. Tapi patung aslinya emang kelihatan kayak gini. Menurut Brinkman, kita nggak seharusnya kaget saat peradaban barat kuno pakai warna terang buat menggambarkan kenyataan. Romawi dan Yunani sangat terpengaruh karya seni Mesir, Mesopotamia tua, dan Asia. Misalnya, kalau kamu lihat Sphinx Mesir yang terkenal, kamu mungkin percaya kalau dari dulu Sphinx emang kelihatan kayak gitu. Sebenarnya, enggak. Penelitian modern dan rekonstruksi virtual dari monumen itu mengungkap kalau monumen itu sangat berwarna. Konon, badan patung itu berwarna merah bata dan hiasan kepalanya berwarna emas dan biru. Semua warna ini adalah warna penting di Mesir zaman dulu dan cuma cocok buat menggambarkan Firaun. Patung Liberty berdiri kokoh setinggi 90 meter di Pulau Liberty, New York, Amerika Serikat. Patung ini menjadi salah satu atraksi wisata paling terkenal di seluruh dunia. Tapi kalau kamu suka piknik sambil bawa drone, sebaiknya jangan terbangin drone-mu di dekat tempat ini ya. Istilah drone sendiri biasanya mengacu pada pesawat tanpa awak yang juga dikenal dengan istilah Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Pesawat ini bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk nganter paket atau cuma untuk seru-seruan. Ukuran drone bisa sebesar pesawat atau sekecil telapak tangan. Tapi kenapa pemakai drone nggak bisa ngambil gambar patung Liberty dari dekat ya? Nah, jadi Administrasi Aviasi Federal Amerika Serikat atau FAA melarang drone diterbangkan pada jarak 122 meter dari patung Liberty. Kalau nggak ada larangan dari FAA, drone-mu pasti bisa terbang di dekat Liberty. Dan dari dekat, kamu bisa menikmati mahkotanya yang terdiri dari 25 jendela. Menurut perkiraan, ke-25 jendela ini merepresentasikan mineral alami di bumi. Otoritas kota New York berupaya mengawasi semua pesawat yang melintasinya. Di akhir tahun 1970-an, kota ini melarang helikopter mendarat di helipad di atas gedung karena berbahaya. Peraturan ini sudah nggak berlaku. Meski ada beberapa pembatasan, helikopter masih boleh lepas landas dan mendarat di salah satu dari 3 helipad di New York. Pilot harus terbang dalam batas kecepatan tertentu, nyalain lampu posisi dan anti tabrakan, ngasih tahu lokasinya di frekuensi yang tepat, serta memahami diagram penerbangan yang relevan dan peta New York. Selain di patung Liberty, drone juga nggak boleh melintas di Hoover Dam. Bendungan lengkung beton ini merupakan bendungan tertinggi di Amerika Serikat. Tempat lain yang nggak boleh dilintasi drone misalnya Taman Nasional, beberapa arena olahraga, dan bandara. Pemerintah Prancis menetapkan kota Paris sebagai zona bebas drone. Jadi kalau kamu pengen ngambil gambar menara Eiffel via udara, kamu nggak akan bisa. Tapi kalau kamu pengen banget ngambil gambar Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi di dunia saat ini, berarti kamu harus ngurus banyak dokumen dulu. Siapapun yang pengen dapat rekaman estetik di gedung opera Sydney, Australia, dengan drone cuma untuk tujuan rekreasi, nggak akan dibolehin. Tapi fotografer dan produser film profesional bisa ngajuin izin khusus.
Tapi tenang aja, kamu masih bisa nerbangin drone-mu di tempat yang satu ini kok, di gunung berapi panas. Langkah ini bisa dilakukan karena penerbangan biasa dengan pesawat ke atas gunung berapi pasti nggak akan menyenangkan. Seorang pria asal Oklahoma, Amerika Serikat, rela menerbangkan drone ke atas gunung berapi untuk menjalankan misinya. Jadi pada tanggal 19 Maret 2021 lalu, salah satu gunung berapi di Islandia mulai meletus. Erupsinya berlangsung selama 6 bulan. Bahkan semburan magmanya menghasilkan pancaran yang bisa terlihat dari Reykjavik. Seorang pengendali drone asal Amerika Serikat berhasil mendapat rekaman peristiwa itu sebelum drone-nya musnah. Di zaman now, drone bisa dipakai untuk melakukan berbagai hal menarik. Salah satunya untuk membersihin jendela. Sebuah perusahaan asal Jerman berupaya mengotomatiskan pembersihan atap gedung dan kaca depannya, bahkan di ketinggian. Jangan-jangan pas lagi nonton video ini, kamu juga pakai drone? Sejumlah perusahaan teknologi terkenal mulai berinvestasi di bidang teknologi drone untuk nyebarin akses internet hampir ke seluruh dunia. Perangkat ini memakai tenaga surya dan dirancang khusus agar bisa terbang di atas ketinggian 16 km. Dengan begini, area di bawahnya bisa mendapat akses internet. Pengusaha real estate juga memakai drone untuk memfoto properti mereka via udara. Sejumlah taman hiburan juga mulai memakai drone dalam pertunjukan lampunya. Pada tahun 2016, salah satu taman hiburan terbesar di dunia ngajuin paten teknologi proyeksi yang digerakkan drone agar pertunjukannya semakin meriah. Drone yang digunakan bisa menyinari gambar di rakitan proyeksi. Coba deh, bayangin karakter fiksi favoritmu dalam versi besar bisa diproyeksikan di hadapanmu dengan drone. Pasti seru banget kan? Saat ini, drone emang bikin dunia hiburan kita makin semarak. Kemajuannya sangat pesat. Dengan kemajuan drone yang sekreatif itu, nggak heran kalau pesawat bisa terbang tanpa awak. Dengan kualitas drone dan pengambilan video yang terus meningkat, dunia film dan video juga bertransformasi. Drone bisa merekam adegan tanpa kameramen, tapi gerakan vertikal dan horizontalnya harus diprogram dulu. Salah satu kegunaan drone yang paling penting yaitu untuk membantu dalam kondisi darurat. Drone ambulans yang didesain di Delft University of Technology, Belanda, dilengkapi dengan peralatan P3K. Drone ini juga bisa ngasih tahu cara penggunaannya ke orang-orang terdekat agar mereka bisa nyelamatin diri. Drone juga dipakai untuk operasi SAR. Sejauh ini, minimal ada 750 orang di seluruh dunia yang berhasil diselamatkan dengan teknologi drone. Perangkat ini bisa langsung menjangkau area yang luas dan mencapai tempat-tempat yang sulit diakses. Drone jenis ini memakai kamera thermal dan zoom untuk melakukan pencarian. Kamu pasti pernah nungguin pesanan yang udah kamu beli di online shop kan? Beberapa perusahaan delivery juga memakai teknologi drone loh. Drone ini dipasangi sensor supaya nggak mengalami hambatan di sepanjang jalan. Setelah sampai tujuan, drone akan mendaratkan pesanan di depan rumah pembeli lalu kembali lagi ke tempat asalnya. Drone ini cocok banget dipakai di area yang jauh dari perkotaan. Jenisnya ada banyak, tergantung pada kondisi pengiriman dan ukuran barang yang diantar. Semuanya terdengar modern dan canggih ya? Padahal, drone sudah ada sejak lama. Perangkat ini sudah membantu industri pertanian Jepang selama 30-an tahun. Pekerjaan petani yang memakan waktu 10 hari bisa selesai dalam 2 hari dengan bantuan drone. Perangkat ini juga telah membantu memasok sekitar 1/3 total konsumsi padi di Jepang. Sekarang ini, robot bisa membantu banyak pekerjaan manusia. Pada tahun 2014, kapal Royal Caribbean memulai debut yang awalnya bernama Bionic Bar. Bartender robotnya bisa bikin 2 minuman setiap menit untuk para tamu. Dan dalam sehari, total minuman yang dibikin mencapai 1000 gelas dengan 21 mixer. Gerakan lengan bartender robot ini terinspirasi oleh Marco Peel dari New York Theatre Ballet. Saat nonton pertandingan olahraga, kita juga bisa ngeliat robot. Di banyak kejuaraan, petugas manusia terbiasa mengambil bola dan perlengkapan lain yang keluar lapangan. Tapi petugas ini udah bisa digantiin. Di Olimpiade Tokyo tahun 2020, Toyota ngembangin seri robot pendukung lapangan untuk ngelakuin tugas tadi. Sehingga ini bisa mempermudah pekerjaan manusia.
Tapi robot di lapangan nggak selalu ada di garis samping. Pada tahun 2019, Toyota juga memproduksi pemain basket humanoid yang digerakin dengan teknologi artificial intelligence. Humanoid ini juga mengantongi penghargaan rekor dunia Guinness untuk lemparan bebas berturut-turut paling banyak oleh robot humanoid. Di Olimpiade tahun 2020, robot ini berhasil bikin publik kagum di cabang lemparan bebas. Kamu pasti bakal seneng banget kan kalau robot bisa ngelakuin pekerjaanmu yang itu-itu aja? Samsung telah memproduksi asisten robot yang biasa dikenal dengan bot handy. Asisten ini bisa ngelakuin banyak hal di dalam rumah. Mulai dari nuang minuman di meja makan, mindahin piring kotor, dan beres-beres. Apaan tuh? Oh, anjing robot. Kemungkinan robot ini akan segera ngegantiin anabul kita. Anjing patroli semi-otonom bisa ngelakuin operasi patroli yang sudah ada. Jadi pemiliknya bisa santuy dan main sepuasnya karena si robot bisa ngejagain rumah. Tapi kalau kamu cuma perlu teman imut di rumahmu, mungkin robot hewan peliharaan AI ini cocok buat kamu. Robot ini juga bisa nunjukin emosi. Mereka akan belajar dan berkembang menurut interaksi dengan pemiliknya dan evaluasi terhadap lingkungan. Nyeremin juga ya. Kalau aku sih lebih milih anabul yang asli karena nggak perlu baterai. Patung Liberty awalnya nggak punya warna hijau ikonik kayak sekarang. Dulu rangka besinya berlapis kulit tembaga yang membuat sang lady berwarna perunggu cerah. Tembaganya terus mengalami oksidasi selama bertahun-tahun sampai ngebentuk lapisan pelindung patina. Kemudian menghasilkan rona hijau cerah. Baru setelah 30 tahun, warnanya benar-benar menjadi hijau. Kalau si pembuat patung, Bartoldi, merealisasikan idenya, Lady Liberty nggak akan berwarna hijau maupun tembaga. Awalnya dia mau menjadikan patung ini sebagai mercusuar. Supaya sang lady bisa terlihat di malam hari, Bartoldi berencana mau menutupi seluruh strukturnya dengan lapisan emas. Dengan begini, kecantikannya masih bisa terlihat di bawah cahaya bulan. Tapi ide ini nggak disetujui karena biayanya terlalu mahal. Patung Liberty ternyata nggak cuma ada di New York. Versi mininya bisa dilihat di aula masuk ke museum terkenal yang terletak di Paris, Perancis. Lady Liberty Mini ini dibuat oleh Bartoldi beberapa saat setelah patung aslinya didirikan untuk acara pameran Paris tahun 1900. Pameran kelas dunia ini diadakan di Perancis untuk merayakan pencapaian di abad sebelumnya. Logam pembentuk obornya mengandung emas, tapi kalau diperhatiin baik-baik, itu bukan obor asli yang dibawa dari Perancis. Sekitar seabad setelah patung ini didirikan pada tahun 1986, hujan sering melanda. Dan tetesan airnya terus ngerusak obor, sehingga harus diganti. Obor yang lama juga dipajang sebagai koleksi museum di bagian pintu masuk. Tapi obor tersebut baru aja dipindah ke museum baru yang ada di pulau ini. Menurut rumor yang berseliweran, Thomas Alva Edison sempat pengen bikin patung ini bisa ngomong. Dia mau naruh fonograf besar di dalamnya yang suaranya bisa terdengar sampai ke Manhattan. Untung keinginannya nggak pernah kesampaian. Bisa-bisa pulau itu malah jadi sangat bising oleh suara-suara nyeremin. Lady Liberty diangkut dari Prancis pada tanggal 17 Juni 1885. Saat itu bentuknya berupa lebih dari 300 keping tembaga di dalam 214 peti yang ditaruh di atas kapal Isère. Tapi di tengah perjalanan, kapal ini diterjang badai dahsyat dan hampir tenggelam. Patung Liberty bisa aja dipindahin ke Baltimore, Boston, San Francisco, atau Philadelphia. Saat New York kekurangan biaya untuk mendanai alasnya, kota-kota tersebut bersedia membayar seluruh konstruksi patung dengan syarat relokasi. Pada tahun 1983, David Copperfield bisa bikin patung ini menghilang di depan publik. Saat para penonton duduk di atas panggung, sang ilusionis mulai ngebuka tirai untuk nunjukin kalau sang lady sudah nggak ada lagi di tempat semula. Padahal, platform itu bergerak perlahan sampai sang lady nggak bisa dilihat di belakang salah satu menara. Menurut rumor, wajah patung Liberty terinspirasi dari ibu si pematung Frederick Bartholdi yang bernama Charlotte. Pada tahun 1876, seorang senator Prancis menemuinya di opera. Dia benar-benar kaget saat ngeliat versi hidup patung Liberty itu.
Sebagian orang mengira Lady Liberty berwajah laki-laki, dan menurut mereka patung itu nggak kelihatan mirip seperti Ibu Bartholdi, justru lebih mirip seperti kakak laki-lakinya. Bartholdi tahu betul wajah kakak laki-lakinya itu, karena dia terus menungguinya di rumah sakit selama berjam-jam. Di musim panas, mahkota patung Liberty menjadi sarang sementara bagi alap-alap kawah. Sedangkan di musim dingin, bagian ini lebih banyak dihinggapi burung hantu. Banyak spesies burung lain juga bermigrasi melewati Liberty State Park pada musim semi dan musim gugur, termasuk beberapa spesies langka. Penghuni resmi terakhir Pulau Liberty adalah keluarga pengawas patung Liberty. Mereka punya perumahan gratis di Pulau Liberty, tapi akhirnya rusak karena diterjang badai pada tahun 2012. Saat pertama kali dibangun, patung Liberty menjadi struktur besi tertinggi di dunia dengan tinggi 93 meter. Tapi di zaman now, struktur lain yang jauh lebih tinggi juga udah banyak. Bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa di Dubai aja, menjulang tinggi melebihi 920 meter. Itu hampir 9 kalinya tinggi Liberty. Patung yang terkenal ini juga tahan cuaca. Sang Lady terus-terusan disambar petir sampai 600 kali setiap tahun sejak pertama kali didirikan. Bahkan sejumlah fotografer berhasil mengabadikan momen ini. Sang Lady mampu bertahan dari badai dan perubahan kondisi laut yang terus menerjangnya. Patung ini dirancang agar bisa berayun saat tertiup angin. Bahkan saat ada angin kencang, Lady Liberty bisa berayun sampai 8 cm ke berbagai arah. Sedangkan obornya bisa berayun sampai 13 cm. Berat patung ini kurang lebih setara dengan bobot Boeing 737 dalam kondisi kosong. Itu pun baru kulit luarnya aja. Konstruksi logam di dalamnya yang berupa tangga, tiang, dan penyangga bisa seberat 125 ton atau setara dengan lokomotif kereta api kecil. Sedangkan dasar beton di bawahnya seberat 27.000 ton. Itu setara dengan 11.000 SUV atau 180 paus biru terbesar. Para pekerja perlu merakit seluruh badan patung sampai 4 bulan. Bagian atas dan alas patung ini saling terhubung, jadi harus diangkat secara bersamaan. Dan seluruh struktur logam di dalamnya bisa dilihat dari langit-langit kaca di bagian alas. Meski bagian dalamnya masih dipoles, keindahan patung ini sudah terpancar. Di lantainya ada pangkalan berbentuk bintang yang menjadi sisa-sisa Fort Wood di pulau itu. Ada juga alas granit dengan dek observasi serta patung itu sendiri. Saat mengunjungi Lady Liberty, para pengunjung bisa sekaligus olahraga. Mereka harus menaiki 354 anak tangga untuk sampai di mahkotanya. Di dalam mahkota ada 25 jendela yang bisa dipakai untuk menikmati pemandangan kota New York. Area di situ ternyata sempit. Mahkota Lady Liberty dihiasi 7 ujung lancip. Ada yang bilang semua ujung lancip ini merepresentasikan 7 samudra dan benua di dunia dengan konsep kebebasan universal. Ada juga yang menganggapnya sebagai representasi cahaya matahari. Patung Liberty pertama kali dirakit di dekat Parc Monceau, Paris. Penduduk lokal sangat mencintai patung ini dan menjulukinya sebagai Lady of the Park. Tembaganya dibentuk dengan menggunakan 300 jenis palu yang bobotnya setara dengan gajah Afrika. Patung Liberty berhasil dirampungkan berkat adanya penggalangan dana pertama dalam sejarah. Awalnya si pematung Prancis, Frédéric Auguste Bartholdi, ngumpulin dana di negaranya untuk membuat patung. Kemudian lebih dari 120.000 donatur Amerika Serikat bergabung untuk membuat tumpuan. Lady Liberty menerima obor baru beserta apinya saat direnovasi pada tahun 1984. Obor ini terbuat dari tembaga dan dilapisi emas 24 karat. Obor aslinya harus diganti karena kebocoran air. Dan sekarang obor ini ditempatkan di Museum Patung Liberty. Masih di tahun yang sama, patung itu mendapat tambalan hidung dan struktur pendukung yang lebih bagus. Yang asli nggak begitu bagus karena kepalanya ternyata melenceng setengah meter, sedangkan lengannya berjarak 45 cm dari tubuhnya. Tinggi patung Liberty setara dengan tinggi gedung 22 lantai. Panjang wajahnya seukuran kasur queen dan panjang tangannya 2 kali lipatnya. Kalau patung ini pengen pakai sepatu, berarti ukurannya harus 879. Lingkar pinggangnya sepanjang bus tingkat dan beratnya sekitar 5 kalinya berat T-Rex. Meski bagian ini sulit dilihat,
Lady Liberty berdiri di atas belenggu dan rantai patah yang menggambarkan kebebasan. Tapi kaki kanannya agak terangkat. Awalnya, Bartholdi pengen masang rantai itu di tangan sang lady. Tapi kemudian dia menggantinya dengan tablet. Alas Liberty sekarang menjadi museum yang bisa dipakai untuk mempelajari sejarah patung ini. Dari situ, kamu bisa naik ke mahkota Liberty dengan melewati tangga ganda kecil berbahan logam yang memiliki 354 anak tangga. Saking kecilnya, mahkotanya cuma punya kapasitas maksimum 10 orang, tapi di situ ada 25 jendela cantik. Sementara itu, obornya nggak dibuka untuk umum. Saat membuat desain struktur Lady Liberty, Bartholdi juga dibantu oleh Gustave Eiffel. Dia adalah seorang insinyur struktur terkenal yang telah mendesain Menara Eiffel. Eiffel juga merancang kerangka dan struktur penopang patung Liberty. Pulau Liberty baru mendapatkan namanya pada tahun 1956, 70 tahun setelah patung ini berdiri. Nama sebelumnya adalah Pulau Great Oyster, kemudian berganti menjadi Pulau Bateleur setelah dibeli orang dari Belanda. Tempat ini juga kadang dijuluki sebagai Pulau Love atas perintah Gubernur Francis Lovelace. Tapi untuk menuju pulau ini, kamu nggak bisa naik kapal pribadi dan berlabuh di situ. Jadi, kamu cuma boleh naik kapal feri Statue Cruises untuk sampai di lokasi. Meski tinggi dan masif, patung Liberty nggak selalu berdiri diam. Ketika angin cukup kencang, ia akan berayun sejauh sekitar 8 cm. Bahkan obornya bisa bergerak 2 kali lebih jauh dari itu. Di hari yang tenang, kalau kamu perhatikan kakinya baik-baik, kadang kamu bisa melihatnya menari kecil di bawah jubahnya yang panjang itu. Hehe, nggak bercanda. Oh ya, tahu nggak? Patung Liberty itu ternyata nggak cuma satu loh. Replika perunggu yang berukuran lebih kecil, yang berfungsi sebagai market untuk patung New York itu, berdiri di Jardin du Luxembourg, Paris. Hehe, aku nggak pernah belajar bahasa Prancis, tapi lumayan lah ya. Replika monumen itu yang berukuran seperempatnya berdiri di sebuah pulau di Seine River, juga di Paris. Ada juga tiruan obor berlapis emas dengan ukuran sebenarnya di pintu masuk sebuah terowongan terkenal di dunia, di Paris. Nggak usah disebutin lah ya namanya. Kembali ke New York, jika kamu perhatikan dengan cermat wajah Lady Liberty, bisa kelihatan jelas kalau patung ternama itu terinspirasi oleh siapa lagi kalau bukan bintang pop tahun 50-an, Elvis Presley. Ya enggak lah, bercanda lagi, hehe. Patung Liberty didesain oleh Frederick August Bartholdi 60 tahun sebelum Elvis lahir. Banyak pendapat berbeda tentang siapa sebenarnya yang menginspirasi wajah Lady Liberty. Menurut satu teori, modelnya adalah si cantik Isabella Boyer. Isabella lahir tahun 1841 di sebuah keluarga kaya di Paris. Ketika berumur 22 tahun, dia pindah ke New York untuk menikah dengan pengusaha Amerika kaya dan jadi sosialita. Tapi cerita yang jauh dari kata glamor adalah bahwa Bartholdi merancang wajah Lady Liberty berdasarkan ibunya, yang menurutku mirip Elvis. Versi lain menceritakan bahwa model Lady Liberty bukan wanita kulit putih barat seperti dugaan sebelumnya. Ketika muda, Bartholdi pergi ke Mesir, dan setelah melihat piramida, dia terinspirasi untuk membuat patung kolosal. Saat bertambah umur dan lebih sukses, Bartholdi kembali ke Mesir untuk mengajukan proposal sebuah patung baru di pintu masuk terusan Suez. Patung itu akan diberi nama Mesir Membawa Cahaya ke Asia dan menggambarkan sosok berjubah yang memegang obor untuk memandu para musafir melewati terusan itu. Ternyata patung itu biayanya terlalu besar, tapi dia terus memikirkan ide itu sampai kesempatan lain muncul di pelabuhan New York. Seperti inilah tampilan patung itu 135 tahun lalu. Iya, warnanya beda banget. Sama dengan warna yang kamu lihat kalau kamu memotong kabel listrik. Karena seluruh bagian luar patung itu terbuat dari tembaga. Sekitar 20 tahun setelah dipasang, patung ini berubah menjadi hijau seluruhnya. Penyebabnya, udara dan hujan yang sering turun perlahan-lahan mengoksidasi logam yang disebut patina itu. Logam itu sangat tipis. Para desainer bisa saja membuat lapisan logamnya lebih tebal, tapi nanti patungnya bakalan lebih berat dan bisa jatuh karena bobotnya sendiri. Kalau lebih tipis lagi, oksidasi dan karat di logam itu akan membuat patung berlubang-lubang.
Pembuat patung sudah memikirkan konstruksi patung tersebut matang-matang dan butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk membangunnya. Tapi semuanya berawal dari maket ini yang terbuat dari tanah liat. Tingginya cuma 122 cm. Jadi, kemungkinan kamu lebih tinggi dibanding patung Liberty Mini ini, bahkan dengan tangan yang naik ke atas. Model berikutnya dibuat dari semen. Dengan memperbesar ukurannya, pembuat patung bisa menambahkan dan memperhalus detail patung itu. Misalnya, sebuah detail yang tak akan pernah bisa kamu lihat dari Pulau Liberty, atau bahkan dari tumpuannya, yaitu belenggu di dekat mata kakinya. Kelihatannya kayak si patung membuang belenggu itu, dan ini melambangkan kebebasan. Model selanjutnya setinggi sekitar 10 meter atau sepanjang bus. Itu sekitar seperempat ukuran patung sebenarnya, dan ini ukuran maksimal yang bisa muat di bengkel pembuat patung itu. Lalu dia lanjut membuat patung ukuran penuh beserta kepala dan tangannya yang memegang obor. Tangan yang satunya lagi memegang semacam tablet batu dengan angka Romawi di atasnya. Tertulis 4 Juli 1776, tanggal kemerdekaan Amerika. Nah, saatnya membangun versi terakhir patung Liberty. Menurut para pembuatnya, semua bagian patung harus terbuat dari semen dulu. Ini kepalanya. Mereka menyejajarkan lembaran-lembaran kayu dan menekannya ke patung model. Tapi lembaran itu kemudian dibentuk agar tepat meniru bentuk dan lekukan patung. Dengan kata lain, ini adalah cetakannya. Lalu, struktur kayu itu ditaruh di lantai dan dilapisi dengan selembar tembaga setebal uang koin. Terakhir, tinggal membentuk lembaran tembaga itu dengan hati-hati sesuai lekuk-lekuk patung dengan palu dari kayu yang lunak dan alat penekan. Pembangunan patung dan fondasinya menelan biaya lebih dari 7,4 miliar rupiah atau 500 ribu dolar. Para pendukung dari Prancis menggalang dana untuk membangun patung itu, dan orang Amerika membiayai tumpuan tempat patung itu berdiri. Dalam kurs sekarang, biayanya lebih dari 148 triliun rupiah. Patung itu diselesaikan di Prancis, lalu dikirim ke Amerika dalam ratusan kemasan peti kayu. Lebih dari 200 ribu warga Amerika menunggu untuk menyambut kapal yang mengangkut Lady Liberty saat tiba di pelabuhan New York. Patung itu dirakit selama 4 bulan di Bedloes Island yang sekarang dikenal sebagai Pulau Liberty. Mungkin pernah terjadi kesalahan saat perakitannya. Dalam salah satu inspeksi tahun 1982, para pekerja sadar bahwa kepalanya dipasang melenceng sejauh 60 cm dari bagian tengah. Yah, kadang leherku juga rasanya gitu. Di sepanjang jalan di depan terowongan Paris ternama ini terdapat api Liberty. Ini adalah replika berukuran asli dari api obor Lady Liberty yang dilapisi emas. Monumen ini dihadiahkan kepada Prancis di tahun 1989 oleh para donatur dari seluruh dunia sebagai ucapan terima kasih atas patung Liberty dan simbol persahabatan Prancis-Amerika. Ada sekitar 4,5 juta orang yang mengunjungi patung terkenal itu setiap tahun. Sebagai perbandingan, pengunjung London Eye setiap tahunnya sekitar 3,75 juta orang. Ini menjadikan patung Liberty salah satu daya tarik wisata paling populer di dunia. Hampir 100 tahun setelah patung itu didirikan, obor Lady Liberty dipugar. Tahun 1984, obor patung asli yang terbuat dari tembaga dan kaca itu diganti dengan obor baru yang dilapisi dengan emas 24 karat. Obor adalah satu-satunya tempat yang tidak boleh dimasuki pengunjung karena kerusakan yang pernah dialaminya. Ya, nggak aman naik ke obornya itu. Tinggi patung Liberty adalah 46 meter. Ini setinggi 10 jerapah yang berdiri di atas leher masing-masing. Kalau dibandingkan dengan tinggi manusia, kamu harus berdiri di atas 25 orang temanmu untuk mencapai obor di tangan kanan patung. Dasar beton dan tumpuannya menjadikan patung itu makin tinggi, yakni 93 meter dari tanah sampai ke puncaknya. Nah, ayo kita masuk ke dalamnya. Kita harus melewati pintu-pintu yang dasarnya berbentuk bintang. Lalu, kamu punya dua pilihan. Naik lift sampai ke dek observasi, atau naik tangga yang berjumlah 192 anak tangga. Nggak apa-apa, duluan aja. Ada tangga naik dan turun bagi wisatawan guna menghindari kerumunan orang lalu lalang.
Tangga itu membawamu ke ketinggian bangunan berlantai 6, langsung ke dek observasi di puncak tumpuan patung. Untuk sampai ke mahkota patung, kita harus naik ke lantai 7, tempat kita bisa melihat sebuah tangga ulir ganda. Tangga ini ada di tiang menara tonggak penopang patung Liberty yang didesain oleh sang Gustav Eiffel sendiri. Tahu kan pendiri menara Eiffel itu? Tangga ini dibuat ganda karena satunya untuk naik dan satu lagi untuk turun. Ada juga ruangan tempat kamu bisa istirahat kalau merasa capek waktu naik. Ya, aku pernah. Dan iya, kamu butuh itu. Dan kamu harus ngantri. Waktu menaiki patung, kamu akan melihat dengan jelas 300 lembar logamnya yang dipasang pada kerangka logam. Cerita tentang bagaimana tepatnya mereka melakukannya itu luar biasa. Dan kamu juga bisa melihat detail khusus patung itu, seperti lipatan gaun dan bahkan detail rambutnya. Sudah 354 anak tangga terlalui. Selamat, kamu sampai di dek observasi di dalam mahkota patung Liberty. Di atas itu cukup nyaman dan cuma bisa menampung beberapa orang. Kamu bisa melihat ke pelabuhan New York lewat 25 jendela kaca itu. Jendela itu melambangkan permata di planet kita. Dan di belakangmu ada lentera terang yang menerangi kaca itu. Lentera itu menyala di malam hari agar kapal-kapal yang lewat bisa melihat mahkota patung itu bersinar. Wisatawan nggak boleh memasuki obornya, tapi khusus untuk kamu, kami bisa tunjukkan sebentar. Untuk sampai ke atas sana, kamu harus turun. Ya, kira-kira ke leher patung. Ada palka menuju lorong sempit yang mengarah ke lengan patung. Lalu, kamu harus naik tangga ke pergelangan tangannya. Kemudian, ada tangga lain yang akan membawamu ke gagang obor. Buka pintu silindernya. Dan wah, kamu sampai di dek observasi tertinggi patung Liberty. Sejak bertahun-tahun lalu, cuma pekerja yang boleh masuk ke sana. Balik ke kisah awalnya, lengan ini pernah diletakkan terpisah di Madison Square Park selama 6 tahun untuk menarik perhatian ke kampanye galang dana sampai masalah pendanaannya teratasi. Dan bahkan sebelum sampai ke Amerika, kepalanya pernah dipamerkan di pameran dunia di Paris untuk menggalang dana bagi proyek ini. Lampu di patung awalnya akan difungsikan sebagai lampu mercusuar, tapi nyalanya nggak cukup cemerlang, kayak aku, dan sinarnya nggak sampai ke Manhattan. Pembuat patung Bartholdi menawarkan untuk melapisi seluruh patung dengan emas agar lebih cemerlang. Ide itu akan sangat mahal, jadi nggak pernah diwujudkan. Duri-duri runcing asli di atas kepala patung pernah berkarat, jadi yang kamu lihat sekarang baru ditambahkan kemudian. Patung Liberty berdiri megah setinggi 93 meter di Pulau Liberty, New York. Patung ini merupakan salah satu spot wisata paling terkenal di Amerika Serikat. Prancis telah menyerahkannya ke Amerika Serikat sebagai hadiah pada tahun 1886. Perancangnya sendiri adalah pematung asal Prancis, Frederick Auguste Bartholdi. Ibunya yang bernama Charlotte telah menjadi model wajah Liberty, sedangkan nama lengkapnya adalah Liberty Enlightening the World. Kalau disebutin semua jadi agak panjang kan? Nama pendeknya aja udah cukup. Total biaya pembangunan patung ini lebih dari $500.000 Amerika. Dalam kurs sekarang, nilainya kurang lebih $10 juta. Uang sebanyak itu bisa terkumpul setelah 5 tahun. Proyek pembuatannya dirampungkan di Prancis pada tahun 1885, lalu patung ini dibongkar menjadi 350 bagian biar bisa dikirim ke Amerika. Kapal Isser asal Prancis bertugas mengangkut Liberty dari Paris ke New York. Tapi patung ini nyaris nggak sampai tujuan karena kapal Isser hampir karam terkena badai selama pelayaran. Setibanya di New York, 350 bagiannya dirakit lagi selama 4 bulan. Monumennya sendiri diresmikan pada bulan Oktober 1886. Liberty terbuat dari 300 pelat tembaga yang berat totalnya mencapai 31 ton. Besi seberat 125 ton juga dipakai untuk membangun fondasinya, bobotnya sendiri mencapai 225 ton. Ada 25 jendela di mahkota Lady Liberty yang melambangkan mineral alami bumi. Patung Liberty adalah struktur besi paling tinggi saat diresmikan pada tahun 1886. Tapi di zaman now, patung ini nggak masuk 5 patung tertinggi. Oke, kalau gitu kita lihat beberapa patung di berbagai negara yang tingginya melebihi sang lady. Tapi sebelum sampai ke situ, kamu juga perlu tahu nggak semua patung terkenal harus dibangun super tinggi. Sebagian di antaranya juga terbilang kecil. Misalnya saja Iron Boy.
Patung ini berlokasi di halaman belakang sebuah gereja di Stockholm, Swedia. Wujudnya berupa anak laki-laki yang lagi duduk sambil meluk lututnya. Patung ini dibuat oleh seniman Swedia bernama Lis Eriksson pada tahun 1967 dan tingginya cuma 15 cm. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia, patung mini ini bernama anak lelaki yang menatap bulan, tapi namanya ini lebih sering disingkat biar gampang aja. Iron Boy juga dapat banyak hadiah aneh sepanjang tahun. Bahkan kadang dia memakai topi atau shawl. Para tamu juga ninggalin koin, buah, dan sushi di bangku batu yang didudukinya. Monumen terkenal yang satu ini bisa dibilang cuma sekecil tikus. Mungkin seukuran 2 tikus sih. Namanya The Philpott Land Mice dan lokasinya ada di London. Wujudnya berupa 2 tikus yang berebut keju. Patung ini dibangun pada tahun 1862 dan menurut cerita ada 2 petugas konstruksi yang saling cekcok. Petugas pertama dituduh nyuri makan siang petugas kedua. Jadi kabarnya monumen mungil ini didirikan untuk menghormati kejadian tersebut. Inilah 5 monumen tertinggi di dunia. Di urutan kelima ada Statue of Belief setinggi 106 meter yang terletak di Nathdwara, India. Patung ini melambangkan Shiva sebagai simbol penting dalam agama Hindu. Konstruksi megahnya menggunakan sekitar 2.200 ton baja yang digarap oleh lebih dari 750 pekerja. Dan karena ukurannya sangat besar, patung ini masih bisa kelihatan dari jalan layang Khan Crawley yang jaraknya sekitar 21 km. Pembangunannya sendiri sudah dimulai pada tahun 2012, tapi baru selesai beberapa waktu yang lalu. Pantesan aja ya, patung ini langsung jadi tempat wisata terkenal di Nathdwara. Patung Buddha Ushiku berlokasi di Tsukuba, Jepang. Dengan tinggi mencapai 120 meter, patung ini menempati urutan keempat dalam daftar. Dan beratnya kurang lebih 4.000 ton. Patung Buddha Ushiku dibangun pada tahun 1993 untuk memperingati kelahiran biksu terkenal asal Jepang bernama Shinran dan panjang tangan kirinya sekitar 18 meter. Untuk melihat patung ini, para pengunjung bisa naik lift ke lantai observasi di ketinggian 85 meter. Dari sini mereka bisa ngelihat pemandangan cantik. Saat cuacanya cerah, mereka juga bisa ngelihat Tokyo Sky Tree yang jaraknya sekitar 67 km dari patung ini. Taman di sekitar patung dipenuhi bunga yang bermekaran di musimnya. Para pengunjung juga boleh metik bunga ini dan membawanya pulang. Di sini mereka bisa ngelihat bunga kenikir di bulan September dan Oktober, bunga popi di bulan Mei, serta peony dan hortensia di bulan Mei dan Juni. Monumen tertinggi ketiga di dunia bernama Lekyun Setkyar di desa Katakan Taung, Myanmar. Patung setinggi 129 meter ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan baru selesai 12 tahun kemudian. Lalu pada bulan Februari 2008, Lekyun Setkyar mulai dibuka untuk umum. Proses pembangunannya terbilang lama karena cuma dibiayai publik. Patung ini berwujud Buddha Sakyamuni yang dipercaya sebagai pendiri agama Buddha. Sedangkan warna kuningnya dianggap sebagai kebijaksanaan dalam agama Buddha. Bahkan setiap unsurnya kelihatan sangat jelimet dan akurat. Banyak turis ternyata belum tahu kalau monumen ini punya lift khusus menuju ke 27 lantai. Mereka bisa masuk ke bagian dalam patung sambil mengamati berbagai lukisan di dinding lantai bawah. Di situ juga ada kuil, tapi area di luar patung telah menjadi landmark terkenal bagi para turis. Di tempat ini ada taman pohon bodi dan lebih dari 9.000 tanaman. Tapi nggak cuma itu aja sih, ada juga ribuan miniatur patung Buddha yang lagi duduk. Monumen terbesar kedua di dunia juga melambangkan Buddha. The Spring Temple Buddha berlokasi di Henan, Tiongkok dan tingginya lebih dari 153 meter. Patung ini terbuat dari 100 kg emas, 3.300 aloi tembaga, dan 1.500 ton baja. The Spring Temple Buddha didirikan di atas tanah seluas 1.021 meter persegi. Diamond Seat di bawah patung terdiri dari 6.666 miniatur Buddha. Dan pembangunannya dimulai sejak tahun 1997. 11 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008, patung ini baru diresmikan.
Biaya pembangunannya kurang lebih sebanyak 50 juta dolar dan 18 juta dolarnya dialokasikan untuk biaya material dan konstruksi patung. Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga nih. Patung tertinggi di dunia disematkan pada The Statue of Unity di Gujarat, India. Dan tingginya mencapai 183 meter. Mantep banget kan? Patung ini didirikan untuk menghormati Sardar Vallabhbhai Patel, si Iron Man dari India. Dia adalah wakil Perdana Menteri pertama India yang menjabat sejak tahun 1947 sampai 1950. Namanya disegani karena dia telah menyatukan lebih dari 560 negara bagian India. Dibandingkan dengan semua patung yang tadi disebutin, Iron Man ini cuma dibangun selama 3,5 tahun dengan melibatkan 300 insinyur dan 3.400 pekerja. Strukturnya terbuat dari 70.000 ton semen, hampir 25.000 ton baja, dan 12.000 panel perunggu. Lalu bagian dasarnya memakai lebih dari 129 ton besi tua. Hampir 100 juta petani di seantero India telah menyumbangkan besi ini sebagai material patung hingga berat totalnya mencapai 1.700 ton. The Statue of Unity punya lantai observasi yang bisa dimasuki 200 pengunjung sekaligus. Di dalamnya juga ada museum yang menyimpan 2.000 foto, 40.000 dokumen, presentasi video, dan pusat riset. Tinggi patung ini hampir 2 kali lipatnya Liberty. Wow! Aku liburan sebentar dan pergi jauh ke luar negeri, ke New York. Big Apple. Kota yang memiliki lebih dari 8 juta penduduk. Tempatnya Broadway, gedung Empire State, Central Park, dan patung Liberty. Lady Liberty dibawa ke Amerika Serikat dari Prancis pada tahun 1885 dalam lebih dari 300 kepingan tembaga. Patung ini dilengkapi instruksi perlu dirakit, baterai tidak termasuk. Patung ini hadiah dari warga Prancis untuk warga Amerika, tapi pihak penerima harus menyiapkan alas tumpuannya sendiri. Jika bukan di New York, patung ini bisa saja ditempatkan di Baltimore, Philadelphia, Boston, atau San Francisco. Semua kota ini mau membayar biaya pembangunan jika mendapat patung itu. Tapi penduduk New York juga menginginkannya. Mereka mengadakan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Jadi, patung itu secara resmi diletakkan di New York pada tahun 1886 dan masih di sana sampai sekarang. Maaf, Philly, tapi aku suka cheese stickmu. Intinya, patung Liberty jadi tempat pertama yang kudatangi dan aku sangat antusias. Tapi, aku sama sekali tak menyangka yang terjadi selanjutnya. Hari pertama, aku tiba di New York City dan pertama-tama aku naik kapal feri ke Pulau Liberty. Aku sudah bisa melihatnya jauh di tengah pelabuhan New York. Saat feri mendekati patung, semua orang mulai berfoto dengan patung itu. Aku pun begitu. Aku meminta seseorang memotretku, aku membelakangi patung, melihat ke kamera, dan senyum. Tapi pria itu tampak terkejut. Aku bertanya, ada apa? Tapi dia diam saja. Dia hanya menunjuk patung Liberty, tempat patung itu sebelumnya berada. Patungnya menghilang. Dia bilang tadinya ada, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Orang lain juga melihatnya dan mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Tapi tidak ada yang tahu. Kami sampai di dermaga dan turun dari feri. Itu terasa seperti trik sulap, tapi rupanya bukan. Patung Liberty benar-benar hilang dan tumpuannya benar-benar kosong. Tentu saja, ada beberapa orang yang naik ke sana untuk pura-pura menjadi patung Liberty dan berfoto. Tak lama kemudian, pihak berwajib datang dan tak ada yang boleh pergi dari pulau itu. Mereka bilang ingin melakukan investigasi dan menangkap pencurinya, karena si pencuri seharusnya masih ada di pulau itu. Memangnya bisa mencuri patung Liberty? Mereka menginterogasi semua orang di pulau itu. Kami seharian di sana, dan pada akhirnya mereka harus mengizinkan kami pergi. Memangnya ada yang bisa menyembunyikan patung Liberty di kantongnya? Mengherankan sekali. Hari kedua, itu kasus yang gila. Jadi, aku memutuskan sementara tetap di New York untuk melihat kemajuan situasi ini. Tentu saja, pada pagi hari, beritanya sudah masuk koran, majalah, dan acara talk show televisi. Semua layar di Times Square menampilkan foto patung itu dengan tajuk seperti "Ada yang melihatku? Patung Liberty hilang." Dan bahkan yang lebih dramatis seperti "Pencurian abad ini, patung Liberty dicuri."
Big Apple berkabung atas kehilangan ini. Ada banyak orang mengecat tubuhnya biru hijau seperti patina pada patung itu, memakai gaun, dan souvenir mahkota busa patung Liberty. Omong-omong, mahkota dan patung Liberty plastik kecil sudah habis di semua toko souvenir setempat. Aku mencoba tidak membuka Instagram atau media sosial lain. Selebritas dan semua pengguna lain mengunggah foto patung itu dengan emoji menangis dan hati retak. Internet menjadi sebuah memorial besar. Pada malam hari, gedung Empire State menyalakan lampu biru hijau untuk menghormati patung yang hilang. Hari kelima, New York City jauh lebih ramai sekarang. Sepertinya seluruh warga Amerika datang ke kota ini untuk memastikan patung itu benar-benar hilang dan bukan sekedar hoax. Memangnya kita masih kekurangan hoax? Sekarang, ujung Manhattan tempat ferry menghantar kita ke Pulau Liberty sangat padat. Ada banyak penggemar setia yang mengecat tubuh dengan warna biru hijau. Itu sebenarnya agak membuatku takut. Dan berada di sana seharian, menunggu patung itu entah bagaimana kembali. Tidak ada yang diizinkan ke Pulau Liberty. Semua detektif terbaik dunia datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini dan coba mencari tahu apa yang mungkin terjadi. Hari ke-10, Prancis secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan membuat patung Liberty baru untuk New York. Mereka baik sekali, tapi orang-orang terus menangis dan berkata tidak ada yang bisa menggantikan patung Liberty asli yang sangat dicintai. Kamu ingat pada tahun 1885, ada kota lain seperti Boston dan Philadelphia yang menginginkan patung itu. Sekarang, mereka menyalahkan New York karena kehilangan patung setinggi 46 meter dan seberat 204.000 kg itu. Mereka berkata, ini tak mungkin pernah terjadi andai patung itu ada di Boston atau Philly. Itu sungguh tidak masuk akal. Selain itu, apa kamu tahu ada patung Liberty lain di dunia? Ada versi lebih kecilnya yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Prancis beberapa tahun setelah patung Liberty asli diletakkan di New York. Monumen kecil setinggi 11 meter ini berada di dekat jembatan Grenelle di Paris sampai beberapa hari lalu. Untuk menghibur warga Amerika, Prancis memindahkan patung tiruan kecil ini dari Paris ke New York dan meletakkannya di alas tumpuan sebagai ganti patung Liberty yang hilang. Mengingat patung ini 10 kali lebih kecil dari aslinya, itu terlihat agak aneh. Tapi kurasa warga New York tak bisa membayangkan New York tanpa patung Liberty, meskipun hanya replikanya. Selain itu, ada tiruan obor patung Liberty seukuran aslinya di Paris. Itu juga dipindahkan ke New York dan diletakkan di Pulau Liberty sebagai monumen. Sementara itu, orang-orang di hotel dan kasino New York di Las Vegas entah kenapa diam saja, mencoba tidak mencampuri masalah patung itu. Hari ke-20, dunia membuka penggalangan dana besar-besaran untuk patung Liberty baru. Tak lama, penggalangan dana ditutup. Hanya butuh 2 jam 47 menit untuk mengumpulkan 1,5 triliun rupiah yang dibutuhkan. Hampir 2 miliar orang dari semua negara di dunia menyumbang. Pembangunan akan dimulai 2 minggu lagi di Paris, Prancis, seperti pada masa lalu. Kemudian, patung akan dipindahkan ke Amerika Serikat lagi. Boston masih berusaha meyakinkan bahwa kita sebaiknya tak mempercayakan patung itu kepada New York lagi. Tapi kurasa mereka tidak akan berhasil membujuk dunia, karena replika kecil di tumpuan ini masih terlihat aneh. Aku tak akan pernah terbiasa dengan itu. Selain itu, mulai hari ini, turis diizinkan pergi ke Pulau Liberty untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Sepertinya seluruh New York ingin mengunjungi pulau itu sekarang. Jadi, pihak berwenang harus menerapkan antrean digital. Semua tiket untuk 2 bulan ke depan sudah habis dipesan, dan itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Mengingat ada 8 juta penduduk New York dan lebih dari 250 juta turis yang datang ke kota New York setiap tahun, kurasa aku akan bisa mengunjungi pulau itu kira-kira 10 tahun lagi. Hari ke-31, ada berita menghebohkan, sulit dipercaya. Patung Liberty, maksudku yang asli, telah kembali. Kabarnya patung itu muncul pada tengah malam. Replika kecil patung ini kini berada di samping alas tumpuan, dan Lady Liberty asli ada di tempat semestinya. Aku harus melihatnya. Jadi, aku bergegas ke pelabuhan. Sama seperti semua orang di New York, patung itu benar-benar kembali. Belum ada yang tahu apa yang terjadi. Orang-orang pintar dunia belum bisa memecahkan misteri ini.
David Copperfield memiliki alibi kuat, tapi kalau menurutku, kurasa patung itu pergi sendiri. Mungkin patung Liberty butuh liburan. Aku bisa membayangkannya bersantai di pantai Amerika Tengah. Aku tak bisa menyalahkannya. Dia berdiri selama lebih dari 100 tahun tanpa pernah libur. Selalu sabar dengan orang-orang yang terus memotret. Itu bukan tugas yang mudah. Aku senang patung itu berlibur sebentar. Mungkin kita tak akan kehilangan selama 15 dekade ke depan. Hei, kita semua khawatir. Tapi dia berdiri di sana seperti tak terjadi apa-apa. Tenang semuanya, aku kembali. Wah, kita udah sampai di Pulau Liberty nih, tepatnya di dekat Manhattan, New York, Amerika Serikat. Kamu tahu patung ikonik ini kan? Lady Liberty, tingginya 46 meter atau kurang lebih setinggi 10 jerapah. Kalau perbandingannya diganti dengan manusia, berarti harus ada 25 orang yang saling memanggul agar bisa meraih tangan kanan sang lady. Itu pun belum termasuk fondasi beton dan tumpuannya yang bikin Liberty lebih tinggi lagi. Kalau diukur dari permukaan tanah sampai puncak, patung ini setinggi 93 meter. Bobotnya seberat satu pesawat Boeing 737 dalam kondisi kosong, tapi ini cuma berat kulit luarnya ya. Konstruksi logam di dalamnya yang berupa tangga, tiang, dan penyangganya bisa seberat 125 ton atau setara dengan lokomotif kereta api kecil. Fondasi beton di bawahnya juga sangat berat, yaitu sekitar 27.000 ton. Berat segitu kurang lebih setara dengan 11.000 mobil SUV atau 180 paus biru. Patung Liberty pernah kelihatan kayak gini 135 tahun yang lalu. Beda banget dari wujudnya sekarang kan? Warnanya malah kelihatan kayak serat kawat di dalam kabel karena memang bahan utamanya terbuat dari tembaga. Sekitar 20 tahun kemudian, warnanya berubah menjadi hijau akibat udara dan air hujan yang sering mengguyur, kemudian mengoksidasi logam tersebut. Padahal lapisan logamnya sangat tipis, para desainer bisa aja sih bikin lembarannya lebih tebal lagi, tapi nanti bobotnya bisa melar dan sang lady malah akan runtuh oleh bobotnya sendiri. Kalau dibikin lebih tipis, patungnya akan berlubang karena korosi. Sang pematung telah memikirkan konstruksinya secara matang dan patung ini akhirnya bisa berdiri kokoh setelah dirampungkan selama lebih dari 10 tahun. Tapi model pertamanya terbuat dari tanah liat dan tingginya cuma 1,2 meter, masih kalah dari tinggi rata-rata orang dewasa meski tangannya terulur ke atas. Model selanjutnya terbuat dari plaster. Dengan bikin ukurannya lebih gede, mereka bisa moles dan nambahin detail patung ini. Contohnya detail kecil yang gak akan terlihat dari Pulau Liberty maupun dari tumpuannya, yaitu belenggu sang lady. Patung ini kelihatan seperti baru meloloskan diri dan melempar belenggu itu, makanya kemudian muncul lambang kebebasan. Model berikutnya setinggi 10 meter atau sepanjang bus sekolah. Dan skalanya kira-kira 1/4 dari ukuran patung yang sebenarnya. Ukuran segitu udah paling mentok biar konstruksinya bisa dimasukin ke galeri kerja sang pematung. Kemudian, dia bikin bagian lain seperti kepala dan tangan kanan sang lady dalam ukuran asli. Tangan kirinya memegang lempengan batu dengan angka Romawi timbul yang bertuliskan tanggal 4 Juli 1776. Saat itulah Amerika Serikat menandatangani deklarasi kemerdekaannya. Detail simbolis lain juga terdapat di mahkota. Ketujuh ujung lancip ini merepresentasikan 7 lautan dan 7 benua di seluruh dunia. Akhirnya sampai juga di tahap akhir pembuatan patung. Para pekerjanya perlu memakai plester dulu untuk membuat seluruh tubuh sang lady. Nah, ini kepalanya. Mereka memasang papan kayu secara paralel lalu mengarahkannya ke model. Setelah itu, tepiannya dirapihin agar bisa menyesuaikan bentuk dan lekukan patung. Jadi, papan kayu ini berfungsi sebagai cetakan. Dan setelah benar-benar siap, struktur kayu ini ditaruh di lantai lalu dilapisi dengan lembaran tembaga. Langkah selanjutnya, membentuk lembaran tembaga menjadi lekukan patung dengan palu dan alat pres. Kemudian bagian dalam dari masing-masing lembaran diperkuat dengan pengikat besi. Prosedur ini harus dilakukan sampai 350 kali karena lembaran tembaga yang melapisi patung Liberty juga sebanyak itu. Tapi kalau disatuin semua, patung ini akan langsung runtuh oleh beratnya sendiri atau saat tertiup angin. Maka Gustave Eiffel segera turun tangan. Namanya kedengaran gak asing kan? Dia insinyur asal Prancis yang juga bikin struktur logam yang paling terkenal di dunia, Menara Eiffel.
Gustav Eiffel mendesain tiang besi yang berfungsi sebagai tulang belakang patung. Kemudian, struktur logam yang lebih kecil ditempelin ke sekelilingnya. Selanjutnya, semua pelat tembaga patung juga ditempelin. Rupa asli Liberty mulai terlihat jelas. Struktur logamnya mengikuti bentuk obor, kepala, dan lempengan batu di tangan kirinya. Meskipun bobotnya mencapai 100 ton, strukturnya tetap fleksibel. Sekarang pun, patung Liberty yang udah berdiri kokoh itu juga bisa sedikit goyang. Saat diterpa angin kencang, bagian puncaknya bisa berayun sejauh 12 cm. Karya ini berhasil diselesaikan selama 10 tahun, bagian kepalanya pernah dipamerkan di Museum New York, dan tangannya yang memegang obor juga dipamerkan di Prancis untuk menggalang dana proyek tersebut. Saat itu, para pengunjung juga dibolehkan memasuki kepala dan obornya. Oke sip, semua bagiannya udah jadi. Saatnya dikirim ke New York. Seluruh plat tembaga dan konstruksi logamnya dilepas, kemudian dimasukin ke 214 kotak, lalu dikirim dari Prancis ke Samudra Atlantik. Para pekerja harus menunggu 4 bulan kemudian untuk merakit seluruh patung di atas penyangganya. Sang lady akhirnya menempel di penyangganya dan harus diangkat secara bersamaan. Seluruh struktur logam di dalamnya bisa dilihat melalui langit-langit kaca di bangunan penyangga. Meskipun interiornya sedang digarap, kemolekan patung Liberty sudah terpancar. Konstruksi dasar patung ini berbentuk bintang yang sebetulnya merupakan bekas dari benteng Fort Wood di pulau itu. Lanjut ke bagian penyangga granit dengan dek pengamat dan patungnya. Kita lihat dalamnya yuk, lalu kita naik sampai puncaknya. Kita perlu ngelewatin pintu di konstruksi dasar yang berbentuk bintang, lalu kita bisa pilih naik lift sampai ke dek pengamatan atau menaiki 192 anak tangga. Ada juga tangga naik untuk para turis plus tangga turun untuk menghindari kerumunan. Tangga ini akan membawa kita ke ruangan setinggi bangunan 6 lantai menuju dek pengamatan. Untuk sampai di mahkota patung, kita perlu naik ke lantai 7. Lalu akan ada tangga berpilin menuju tiang besi yang menjadi tulang belakang patung Liberty. Tangga ini dibuat ganda untuk misahin antara tangga naik dan tangga turun. Di situ juga ada tempat buat istirahat kalau kamu mulai kecapean naik tangga. Liftnya juga ada sih, tapi kapasitas maksimumnya 3 orang dan cuma dipakai saat kondisi darurat. Sambil naik, kamu bisa menyaksikan secara langsung tempelan pelat logam pada kerangkanya. Dan kamu juga bisa mengamati detail spesifiknya seperti lipatan gaun atau ikal rambutnya. 354 anak tangganya udah berhasil kita lewati. Sampailah di dek pengamatan di mahkota Liberty. Ruangan ini sangat sempit, jadi hanya muat untuk beberapa orang. Dari 25 jendela kacanya, kamu juga bisa melihat pemandangan Teluk New York. Jumlahnya ini melambangkan batu mulia yang ada di bumi, dan di belakangmu ada lentera besar yang menerangi kacanya. Lentera ini akan menyala pada malam hari agar kapal yang melintas bisa melihat mahkota Liberty yang menyala-nyala. Sebetulnya turis nggak diizinkan masuk ke area obor sih, tapi khusus buat kamu. Apa sih yang enggak? Semenit aja udah cukup kan? Untuk masuk ke situ, kamu perlu turun dulu menuju leher patung. Di situ akan ada celah yang mengarah ke lorong sempit menuju tangan kanan patung. Lalu, kamu perlu menaiki tangga menuju pergelangan tangannya. Tangga lain akan membawamu menuju gagang obor. Buka aja pintu silindernya. Wadidaw! Kita udah sampai di dek pengamatan tertinggi di patung Liberty. Selama beberapa tahun terakhir, tempat ini cuma boleh dimasuki oleh staf. Di bagian logam obornya juga ada emas, tapi kalau diamati baik-baik, obornya itu bukan versi asli yang dibawa dari Prancis. Sekitar 100 tahun setelah dipasang, yaitu pada tahun 1986, obornya rusak karena keseringan kena rembesan air hujan. Maka harus diganti. Obor aslinya juga sempat dipamerkan sebagai koleksi museum yang ditaruh di pintu masuk konstruksi penyangga. Tapi baru-baru ini, obornya telah diboyong ke museum lain yang baru dibangun di Pulau Liberty. Menurut mitos, Prancis menghadiahkan patung Liberty ke Amerika Serikat untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Tapi dana pembangunannya digalang oleh kedua belah pihak dan pematungnya sendiri awalnya ingin membangun Liberty di dekat patung Colossus di Mesir. Lagi pula pembangunannya kan udah telat 5 tahun dari hari jadi ke-100 itu. Rumor lain juga bilang kalau Thomas Edison pengen bikin Liberty bisa ngomong. Konon, dia juga berniat mau memasang fonograf besar di dalamnya agar suara sang lady bisa terdengar dari Manhattan. Tapi untungnya nggak jadi, karena saat itu Pulau Liberty sangat bising.